Ketika kita berbicara tentang Farahan, maka tidak bisa terlepas dari kota Mekah itu sendiri. Nah sekarang permasalahannya, kalau saudara mengatakan bahwa hukum yang menyala-nyala itu adalah Taurat, itu tidak bisa. Kenapa? Karena pada zaman Yesus Taurat apinya padam. Siapa yang memadamkan api Taurat? Paulus. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada dalamnya. Mati seketika apinya, Bang. Sedangkan yang dimaksud di dalam Ulangan 33 ini jelas dikatakan, sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tangan mula. Mereka kemudian dikatakan data nomor 3-nya, pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dalam firman Tuhan. Nomor 2-nya, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepadanya mereka dari Seir. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Ada 3 oknum di sini. Yesus tak pernah tampil di tengah-tengah orang kudus, apalagi 10.000, nggak pernah. Nggak pernah dia. Nabi Musa pun tak pernah. Tidak pernah kemudian Nabi Musa membawa hukum yang dibawa Nabi Musa hanya untuk Bani Israel saja. Sedangkan hukum yang datang kepada Yesus hanya melanjutkan hukum yang dibawa oleh Musa saja. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas sekali dikatakan di dalam Yeremia 42. Apa yang diterangkan kemudian Tuhan di sana? Apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Yeremia 2 ini? Di situ dia mengatakan bahwasanya bagaimana kemudian Tuhan datang kepada manusia dengan lebih dulu mengatakan Yesaya 42 bukan Yeremia. Di situ diterangkan bahwasanya Tuhan datang kemudian memilih hambanya untuk menegakkan hukum-hukum pada seluruh bangsa-bangsa. Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh firmanku di atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub. Mana dalilnya? Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa hanya untuk Bani Israel saja. Yesus apakah datang membawa hukum baru? Tidak. Dia hanya datang untuk menggenapi hukum Taurat. Sudah selesai. Nah, lalu yang mengajarkan hukum kepada bangsa-bangsa siapa? Dialah yang datang dengan membawa 10.000 pasukan orang suci. Dia berada di tengah-tengah memimpin pasukan tersebut. Ini hanya digenapi. Lalu ketika Anda mengatakan, saya tidak ingin melukai perasaan saudara Muslim, saudara Noah, kami tidak butuh ini semua. Kami tidak butuh Ulangan, kami tidak butuh Yeremia, kami tidak butuh kitab-kitab terdahulu untuk meneguhkan iman kami. Ingat, Bu, Islam datang tidak diawali dengan hasil penyelidikan. Islam datang tidak diawali dengan cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi. Islam datang tidak dengan menempelkan kitabnya orang Yahudi dan mengatakan kitabnya dahulu perjanjian lama. Tidak, sama sekali tidak. Akan tetapi Islam itu sudah sempurna ajarannya kemudian. Tanpa kitab Ulangan, Rasul Muhammad SAW tetaplah Nabi, tetaplah Rasul, dan tetaplah Islam itu menjadi hukum-hukum yang disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Tetap. Tanpa ada kitab tersebut, Islam tetap jaya. Tanpa kitab tersebut, Al-Quran tetap jaya. Tanpa kitab tersebut, Rasulullah terbukti memimpin 10.000 orang suci dari Madinah ke Mekah. Tanpa kitab itu, berarti keadaan yang berbicara itu adalah sesuatu yang benar dan tidak ada kemudian kekuatan untuk memungkiri itu. Kecuali Musa pernah memimpin 10.000 orang, Yesus pernah memimpin 10.000 orang, dan hukum-hukum yang mereka bawa untuk seluruh umat manusia. Faktanya hukum mereka hanya untuk segelintir Bani Israel saja. Demikian. Lagian Padang Paran itu kan tempatnya Ismail dan ibunya. Betul. Kejadian 21 ayat 21. Coba dibaca itu Bang Noah. Kejadian 21 dibaca itu. Tadi Mega mana ya? Mega coba komen lagi dong biar aku jambak.
Halo Dan Mega. ibunya apa ini di sini dikatakan maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Tuh Kejadian 21 ayat 21. Ismail itu di situ. Lanjut, Bang Noah, silakan. Oh, jadi ya oke, makasih Bang Sugi. Ini bukan masalah tempatnya, Bang, tapi memang tempat itu berada di sebelah sana, bukan di sebelah Arab ya. Itu sangat jauh dari Arab, mungkin sepanjang pulau Jawa ya, bahkan lebih kalau jarak ya dari Yordania atau dari Israel atau dari Mesir ke Arab Saudi itu sangat jauh. Oh, dan nubuatan ini Abang katakan ini nubuatan, saya hargai itu nubuatan, tapi bagi kami ini bagi keyakinan kami ini adalah hukum Taurat yang disampaikan Musa sebelum Musa mati, sebelum Musa diangkat ke surga. Inilah hukum api yang menyala-nyala yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk menghakimi, untuk ditaati kaum Bani Israel. Kenapa hanya kepada kaum Bani Israel? Abang katakan tadi begitu. Oke, karena bangsa yang dipilih Tuhan itu adalah bangsa Israel. Bangsa yang disayangi Tuhan itu adalah bangsa Israel sendiri. Begitu Bang. Jadi gini, oke, saya ngerti maksud Abang. Kami tidak butuh Taurat ataupun Injil ataupun kitab-kitab terdahulu untuk mengajarkan kami arti makna kehidupan, karena kami sudah punya kitab sendiri. Begini Bang, ketika kitab Anda mengatakan bahwasanya kitab-kitab terdahulu yang diturunkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi adalah Taurat dan Injil, berarti otomatis ketika Anda mengatakan kitab Al-Quran adalah kitab penyempurna, secara tidak langsung Anda harus memiliki kitab Taurat dan Injil secara langsung di dalam kitab Quran. Anda harus punya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut 1, Rut 2, 1-2, Raja-Raja. Anda harus punya itu semua di dalam Al-Quran. Karena jelas kan bahwasanya umat muslim meyakini Taurat, Zabur, dan Injil adalah kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Bahwasanya pendahulu ya, hukum-hukum pertama yang ada di muka bumi untuk manusia. Berarti orang Abang harus meyakini itu, tidak boleh membantah. Saya terima walaupun kami tidak meyakini Quran, tapi saya bisa terima Quran sebagai penyempurna. Tetapi Abang tidak meyakini, Abang tidak terima Taurat itu ataupun Zabur itu ataupun Injil itu sebagai kitab pedoman hidup yang ada terlebih dahulu daripada Quran. Itu tadi Abang udah salah. Jadi untuk apa diriwayatkan itu semua gitu? Untuk apa dikutip dalam Quran kalau Abang tidak terima gitu? Ini kok mana-mana ya? Iya betul benar. Nah, bukan saya kemana-mana, kan Abang Juma tadi yang bilang. Kan Abang Juma tadi yang bilang kami tidak perlu kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, kan gitu. Ya kalau tidak perlu kenapa disuratkan, kenapa ada ditulis di dalam Quran? Itu maksud saya. Silakan Bang Juma. Oke. Ya jadi memang kita tidak butuh syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa itu tidak dibutuhkan manusia saat sekarang ini. Syariatnya maksudnya ya, hukum-hukumnya. Karena hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Nabi Musa. Inilah celakanya kalau kita tidak menggunakan akal. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Nabi Musa dan kaumnya saja. Abang bilang hukum yang diberikan kepada Nabi Musa adalah hukum hanya untuk kaumnya saja. Saya coba tes Abang. Bolehkah berzina di zaman ini? Di kitab saya nggak boleh. Berarti Abang pakai kitab hukum siapa? Oh tidak bisa, Anda salah. Anda keliru itu. Anda membodohi diri. Itu kan kitab terdahulu Bang. Loh, kitabnya Nabi Musa Kalau jangan berzina untuk siapa? Untuk kaumnya Nabi Musa. Tidak begitu cara belajarnya. Andai Nabi Musa seumuran dengan Bang Suma,
pada saat kemudian Nabi Musa diperintahkan menyampaikan kepada Bani Israel jangan berzina, lalu kemudian Bang Suma berzina, apakah Bang Suma dihitung berdosa? Tidak. Kenapa? Karena perintah itu hanya datang kepada Nabi Musa. Mana perintahnya kepada saya sebagai orang Indonesia untuk jangan berzina dari Tuhan? Tak ada. Kenapa? Karena saya hidup di Saman Patra. Apa Saman Patra itu? Saman di mana saya sebagai keturunan Adam tidak mendapatkan utusan dari langit untuk mengajarkan saya kepada jalan keselamatan. Jadi orang di luar kaumnya Nabi Musa, ketika mereka berzina aja. Oh, tidak ada perintah dari Tuhan untuk mereka. Yang lucu, kaumnya Nabi Musa dilarang berzina, ada Bani Edom bertetangga dengan Nabi Musa dan kaumnya ikut-ikutan mengikuti syariat itu namanya lulul. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Karena Al-Quran sudah datang untuk saya. La taqrabuz zina, jangan kau berzina. Siapa yang melarang itu? Tuhannya Nabi Musa melalui Al-Quran. Bukan saya niru-niru kitabnya Nabi Musa. Emang Kristen. Oke, gini, Iya, gimana Bang? gini Bang. Di Al-Quran disebutkan nggak bahwasanya ada kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur dan Injil? Tadi dalilnya saya bacakan, bukan? Ada kan? Yes. Nah, ada. Itu pengajaran dari siapa, Bang? Dari Pengajaran Allah. mereka. Dari Allah kepada Oke. Nabi Musa dan kaumnya. Dari Allah Oke. kepada Nabi Isa dan kaumnya. Berarti Abang mengimani Allah kan? Yes. Berarti kalau Abang mengimani Allah, apakah Abang harus mengimani yang diturunkan kepada Nabi Musa? Saya beriman bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi dulu pernah mewahyukan pengajaran kepada Bani Israel. Oke. Berarti Abang beriman. Yes. Jika Abang beriman, berarti Abang mengakui, begitu kan? Ya. Mengakui. Jadi kalau Abang mengakui, kenapa Abang membantah? Membantah apa? Membantah bahwasanya Abang nggak memerlukan kitab-kitab terdahulu. Loh, ya Allah ya Karim, itu kitab hanya untuk Bani Israel. Sedangkan sekarang muncul kitab Al-Quran untuk Bani Israel juga, yaitu Al-Quran. Sekarang kitab yang diwahyukan oleh Allah untuk Bani Israel bukan Taurat lagi, bukan Injil lagi, tetapi Al-Quran. Makanya Al-Quran itu diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum dan seterusnya. Wahai Bani Israel, telah datang Rasul kami Nabi Muhammad untuk mengajarkan kalian Al-Quran. Itu jelas di Al-Quran. Terus? Berarti Quran ini maksud Abang adalah kitab pelengkap, penyempurna gitu. Kitab yang diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Sebagai Perjanjian kitab terakhir. perjanjian terakhir. Maksud saya kitab pelengkap atau penyempurna? Penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Penyempurna berarti istilahnya bab terakhir kita bilang lah ya, begitu ya. Bab terakhir. Oke, kalau bab terakhir ya Bang ya, penyempurna. Kenapa tidak ada surat-surat yang sama dengan kitab-kitab Taurat sebelumnya gitu di dalam Al-Quran? Kalau surat-surat yang sama di dalam Al-Quran. Gini Bang, maksudnya gini, saya akui Quran itu sebagai kitab penyempurna, pelengkap. Berarti ini ada 4 kitab nih yang diturunkan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, lalu ada Al-Quran. Oke. Seharusnya kalau Al-Quran adalah kitab penyempurna dan pelengkap, seharusnya di dalam Al-Quran itu ada keempat kitab ini dan ada semua hukum-hukum yang ada di keempat kitab ini. Maksudnya ada Kejadian, Keluaran, Keimamat, Bilangan, Ulangan. Itu harus ada semua dong Bang. Kenapa harus? Surat Quran harus, tapi kita itu namanya Kristen. Itu agama Kristen itu begitu. Karena gini, di kitab Quran itu Lagian ada. itu bukan Taurat Musa yang ada pada Anda sekarang itu, Bang. Itu Jadi, ditulis 1500 tahun setelah Musa.
Iya, Gimana sih? 1500 tahun. Setelah Musa, kitab yang ada sekarang itu. Apa Oh, nih? jadi Paham sejarah enggak sih? jadi gimana dengan hukum Taurat itu, Bang? Hukum Taurat itu di dalam Al-Quran dikatakan begini, alladzina yattabi'una rasul nabiyya ummiya allati yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyiba wa yuharrimu 'alaihimul khaba. Itu jelas tuh. Wa ida'u anhum israhum wal aqlal allati kanat 'alaihim falladina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'u nuralladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang tidak bisa baca Torah, tidak bisa baca Mazmur, tidak bisa baca Injil, yang namanya mereka dapatkan tertulis dalam Torah dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan, nah ini, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan yang mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepada yang berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diutus oleh Allah untuk membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu Bani Israel yang menjadi syariat hukum yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Contoh, kuduskan hari Sabat. Al-Quran datang membebaskan mereka dari hukum itu, sehingga mereka hanya diperintahkan kemudian sholat Jumat saja, jangan lagi Sabat. Ketika datang Al-Quran kepada mereka Bani Israel diperintahkan kemudian untuk masuk ke dalam zona pengajaran Al-Quranul Karim sebagai penutup para kitab, kitab para nabi, sehingga mereka tidak punya kewajiban lagi untuk menjalankan syariat Nabi Musa karena sudah datang Al-Quran. Oh, gitu. Yes. Berarti awal mula penciptaan itu tertulisnya sebenarnya di kitab apa, Bang? Awal mula penciptaan kan di Al-Quran dijelaskan. Enggak, maksudku di antara keempat kitab yang diturunkan Tuhan ini, awal mula penciptaan langit dan bumi itu sebenarnya tertulis Di Al-Quran juga diterangkan awal penciptaan menurut Al-Quran. Enggak, maksud saya yang aslinya sebenarnya diterangkan itu di kitab apa? Di kitab Taurat kah atau di kitab Zabur kah atau di Injil kah? Kami umat Islam tidak bisa mengatakan pertama itu kemudian ada di dalam kitabnya Nabi Musa, karena hari ini kita tidak pernah menemukan kitabnya Nabi Musa itu yang mana. Oh, berarti Yes. maksud Abang kitab Taurat yang ada sekarang, Injil, Zabur dan Injil sekarang itu bukan firman yang diturunkan Tuhan kepada nabi-nabi terdahulu, begitu, Bang? Tidak ada bukti kan bahwa itu kitabnya Nabi Musa? Ada nggak bukti bahwa itu kitabnya Nabi Musa? Bukti ya, soalnya yang dipakai orang Yahudi juga itu kok. Dalam bahasa Ibrani. Memangnya orang Yahudi ini adalah orang yang taat kepada Nabi Musa? Ya, mungkin dulu tidak. Terus Sekarang kalau apakah tidak, lalu dari mana mereka mengambil? Sekarang Oke. apakah Kalau dulu tapi kan tidak. tidak semua, Bang. Coba baca Yeremia 8 ayat 8, Bang. Tunggu Mengapa bentar, kamu Mas. berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Baca itu Yeremia 8 ayat 8 tuh. Iya. Gini, apakah semua orang Yahudi tidak taat? Kan Sebenarnya si Noah ini mau kemana sih ngomongnya? enggak, saya hanya mau nanya itu. Aduh, Loh, kok kok turun? turun? Jangan turun lah. Kepental atau Naikin, gimana? naikin lagi kok turun. Jadi inilah ya celakanya orang Kristen itu menganggap bahwa kitab Taurat itu masih tulisan Musa. Padahal sangat mudah sekali dibuktikan itu bukan tulisan Musa. Contohnya kalau kita baca di dalam kitab Keluaran deh, kitab Keluaran 3 ayat 3. Nih, ini bukan tulisan Musa ini. Keluaran 3 ayat 3. Ini. Bentar ya. Kok Noah turun? Jangan turun Noah. Kenapa turun Bang Noah? Nih,
Keluaran 3 ya. Ini kita buktikan. Ini bukan tulisan Musa ini. Nih. Adapun Musa, iya, biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Apa ini tulisan Musa? Kayak begini. Masa Musa menyebut dirinya iya, menyebut dirinya nya? Kan nggak masuk itu. Silakan Bang Noah. Wah gini, tadi kan Abang Sugi bilang bahwasanya kitab Taurat atau Zabur atau Injil yang beredar saat ini atau kitab yang dipakai umat Yahudi, umat Kristen saat ini kan bukan atau tidak teruji keasliannya, karena ini tulisan manusia gitu, bukan sesungguhnya ini firman dari Tuhan. Berarti kita bilang itu tidak asli. Jadi kalau Abang berani bilang itu tidak asli, Abang harus bisa tunjukkan yang seperti apa Taurat atau Zabur atau Injil dari Tuhan itu yang sebenarnya seperti apa. Gitu, Bang Juma mau jawab atau saya? Ya, silakan Nahi, silakan. Jadi untuk membuktikan sebuah informasi itu tidak harus kita cari aslinya yang mana. Contoh, ketika orang Islam mendapati sebuah hadis itu dikatakan palsu, itu tidak ada orang Islam nanya mana aslinya. Bukan begitu Bang. Sebuah informasi dikatakan tidak palsu kalau penulisnya tidak jelas. Atau di dalam dunia kita bisa kita sebut surat kaleng. Misalnya ada surat edaran nih, bangsa rakyat Indonesia setiap bulan akan digaji 3 juta. Ini katanya dari Jokowi, tapi yang nulis siapa tidak tahu. Tanda tangannya Jokowi nggak ada. Ini juga termasuk surat palsu. Jadi kepalsuan sebuah informasi jangan diumpamakan seperti palsunya uang. Kalau uang ini palsu, oh ini yang asli seperti ini. Ciri-cirinya seperti ini. Tapi informasi tidak seperti itu. Hadis dikatakan palsu ketika tidak jelas siapa penulisnya. Sama kitab ini yang Anda pegang ini, saya bilang ini palsu. Kenapa? Karena tidak jelas siapa penulisnya. Coba Anda jawab. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Siapa yang ngomong di sini? Silakan. Yang ngomong di mana Bang? Keluaran 3 ayat 1. Jadi yang saya tahu yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, pokoknya kitab Taurat lah ya, atau Torah, itu adalah Nabi Musa sendiri. Mungkinkah Musa menyebut dirinya iya? Nya? Mana yang lebih logis? Ini ada orang yang bercerita tentang Musa atau Musa sendiri yang menulis? Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Coba. Ya, ini supaya, orang bercerita tentang Musa kah atau tulisan Musa? Supaya yang membaca itu lebih memahami bahwasanya Musa yang mengembalakan. Tapi kalau dia menulis aku, itu kan katanya sudah beda Bang. Aku itu siapa gitu. Tapi kalau Musa kan jelas, oh Musa. Justru kalau di situ ditulis aku, kita langsung tahu ini tulisan Musa. Adapun aku biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuaku. Karena kita tahu bahwa menantunya Yitro adalah Musa. Itu nggak akan membingungkan. Contoh lagi, saya kasih contoh. Ulangan 34 ayat 5. Apakah ini tulisan Musa? Nih. Ulangan ya, ulangan bentar. Ulangan 34 ayat 5. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Tulisan Musa ini. Apakah orang mati nulis? Tapi Tuhan sudah berfirman sama Musa, kan gitu Bang. Ini bukan firman Tuhan nih Bang. Ini redaksi dari penulis. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, ya, dan dikuburkan nyalah dia di suatu dikuburkan nyalah dia di suatu lembah. Ini bukan tulisan Musa Bang. Kalau kita mempunyai pikiran logis, kita akan tahu bahwa ini ada orang bercerita tentang kematian Musa. Boleh saya jawab nggak?
Nah, silakan. Kalau saya bikin pusing, ya. Kalau melihat sejarah bahwa tanah itu dari mulai Kejadian sampai Maleakhi benar-benar tidak ditulis oleh Musa. Karena, Anda Islam Kristen, Bang? saya Kristen. Oke. Oke, itu ditulis oleh para sarjana Yahudi setelah pembuangan di Babilonia pada abad 4 sebelum Masehi. Nah, itu pun terbagi menjadi dua kelompok, ada kelompok Elohis dan kelompok Yahwis. Kelompok Elohis adalah yang percaya bahwa penciptaan diciptakan oleh Elohim, sementara kelompok Yahwis percaya bahwa yang menciptakan adalah Elohim dan bernama Yahweh. Dan itu bukan tulisan Musa. Musa hanya menuliskan Taurat. Taurat itu adalah aturan-aturan yang ada di dalam imamat. Itu tulisan Musa. Maka berdasarkan diperintahkanlah Musa untuk menuliskan Taurat itu. Yang dituliskan adalah imamat dan peraturan-peraturan syariat-syariat yang digunakan oleh Yahudi sebagai tetapi itu kalau kejadian tanah bener bang, itu dari Majelis Agung ya, unsecond set igodla, saya tahu itu ya, tetapi kejadian sama sekali bukan ditulis Musa. Keluaran dan keseluruhan kitab tanah bukan ditulis oleh nabi-nabi. Itu merupakan saduran. Jadi zaman itu para sarjana Yahudi menemukan kitab-kitab, ada kitab Yesaya, di sana kitab Yeremia dan sebagainya ditulis ulang dan dijadikan sebuah kanon tanah. Jadi sebenarnya nggak ada masalah itu mengapa terkesan seperti sebuah narasi. Memang betul dinarasikan ulang oleh para sarjana itu, menjadilah kitab yang kanon yang disebut dengan tanah. Tapi tidak mengurangi kualitas dan standar bahwa ini berisi sejarah dan nilai sejarahnya tetap ada, dan ada firman Tuhan di dalamnya yang disampaikan kepada Musa dan kepada para nabi. Sebenarnya sederhana itu. Orang Kristen memang suka bilang bahwa itu adalah ilham dari Roh Kudus. Musa menuliskannya menurut ilham Roh Kudus. Saya sangat sepakat. Ya, tidak ada ilham Roh Kudus di situ, tidak ada pewahyuan, tetapi ilham maksudnya adalah sarjana-sarjana itu menuliskan sejarah berdasarkan banyak sumber. Ada sumber oral, sumber ingatan-ingatan, sumber kisah-kisah yang diturun-temurun. Ada juga tulisan-tulisan yang ada pada zaman itu yang kembali ditulis ulang menjadi tulisan yang sangat baru. Saya rasa itu. Mantap. Nah, makanya tadi saya katakan itu ditulis 1500 tahun setelah Musa, karena kodek tertua perjanjian lama itu 300 tahun sebelum Masehi. Bang Noah, terima kasih Bang sudah menjelaskan. Monggo Bang Juma dilanjut. Saya mute dulu. Silakan, silakan. Saya masa ini dulu, masa apa? Masa air. Jadi poin yang dibahas apa ini? Bang Handi. Oh oke. Bang bikin pusing. Saya mau tanya ini ya, Bang. Tadi sebagian teman Pak Bang Sugi bilang itu tidak asli gitu. Maksudnya yang dipakai orang Yahudi saat ini itu bukan asli gitu. Yang asli itu adalah Taurat yang dikirimkan oleh atau pewahyuan langsung oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Itu gimana menurut Abang? Silakan, Ya, Bang. baik Yahudi maupun Kristen sama sekali tidak pernah menganggap bahwa Taurat adalah firman Tuhan. Injil apalagi. Kesalahan dan akhirnya menjadi proof of burden-nya Muslim adalah ketika Al-Quran mencatat bahwa Taurat diturunkan kepada Musa dan Injil kepada Isa. Artinya mereka memahami bahwa Taurat dan Injil itu adalah bagian dari kitabullah yang diturunkan kepada Nabi. Karol ini semakin melebar nih. Nih, Noah diam dulu. Saya jelaskan persoalannya dulu. Noah diam dulu.
Kristen nggak pernah masalah loh dibilang Taurat bikinan manusia ya. Kalau So, menurut memang Anda bikinan Bang, ini manusia. udah mau sahur, menurut Anda itu kalau Kristen itu kitabnya apa? Maksudnya Kristen kitabnya apa gimana? Iya, kitab Anda apa sebagai Kristen? Untuk apa? Panduan atau apa? Kristen itu punya Injil. Injil Iya. itu hanya ada 4 kanonik ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke, itu bersumber dari mana itu Bang? Maksudnya bersumber gimana maksudnya? Iya, Sanad dan itu perawinya. Matius, Lukas, Markus dan Yohanes itu sumbernya dari mana? Sumbernya adalah kesaksian-kesaksian. Ya, Markus bukan saksi mata, tetapi Markus adalah murid dari murid Yesus. Ya, murid Petrus. Oke. Lukas adalah murid dari Paulus. Oke. Tetapi mereka mencatat berdasarkan kesaksian-kesaksian. Oke. Kesaksian-kesaksian dari Ya, siapa aja. menurut Anda kesaksian itu firman Tuhan atau bukan? Siapa yang pernah makanya saya bilang Kristen nggak pernah menganggap Injil itu firman Tuhan. Kalian yang mengconsider bahwa Injil itu Nggak diturunkan pernah. kepada Isa. Anda sendiri yang nggak mengakui firman Tuhan, apalagi kami Bang. Loh, kenapa mesti nggak mengaku firman Tuhan? Dari SD pun kita diajarin Kristen bahwa Injil itu tulisan para murid. Nggak ada bukan pelajaran firman Tuhan. SD untuk mengatakan Matius itu adalah firman Tuhan. Nggak ada. Nggak ada. Berarti bukan justru- firman Tuhan ya? Yoh, Injil itu berita baik yang dituliskan oleh banyak Ya orang. tinggal ngomong Bang, bukan firman Tuhan gitu loh. Ya, Santai. yang menyebutkan firman Ya, Tuhan kan kalian. Artinya Kristen nggak punya kitab suci karena Nggak namanya punya. kitab. Ya mantap sudah. Jadi Iya, nggak punya. Kenapa? kitab suci itu. Karena standar kita Ya udah bentar dulu, terakhir dari saya. Terakhir dari saya. Menurut Anda Lukas ini siapa? Lukas ini tabib, murid dari Paulus. Dia menulis informasi dari mana? Itu disebut dengan proto-injil. Proto-injil itu adalah tulisan-tulisan yang beredar saat itu yang menulis tentang Yesus. Banyak. Yesus kan selebritis lah, banyak yang kenal. Ya, banyak yang tahu. Lukas ini memperoleh info menulis dari mana? Kan saya udah bilang tadi proto-injil. Kamu paham nggak proto-injil? Iya enggak. Ya dia kalau menurut Anda menjawabnya pinter, Anda baca Lukas 1 dong. Jangan protai Injil Justru segala itu saya macam. bilang proto-injil. Proto-injil artinya catatan-catatan menginjil. Salah. Yang ditulis. Salah. Lukas itu memperoleh informasi dari penyelidikan. Ya, nah itulah. Dia seorang Yang diselidiki wartawan. apa? Kamu ini nggak paham. Yang diselidiki apa? Catatan. Lukas 1 coba baca, Bang. Yang diselidiki adalah catatan-catatan. Oh, saya hafal mati ayat Ya, ini. catatan mana yang diselidiki? Nah, itu saya bilang proto-injil disebutnya. Yang mana dia menyelidiki di mana? Prototype Injil. Sebelum ada Injil Lukas, sudah ada Injil-Injil yang lain. Kan saya udah bilang. Dia menyelidiki, dia menanyakan saksi kepada siapa? Aduh, kamu saya kasih analogi bisa nggak? Nggak usah analogi, langsung aja. Saksi siapa yang dia tanya? Ya, sama seperti Bukhari menyusun hadis. Dia Nggak usah kalau Bukhari. Itu Yang dia diselidiki berdasarkan kan ada saksi-saksi, menyelidiki saksi siapa yang dia tanya. Oh, banyak. Ibu Maria Siapa? itu saksi. Siapa? Kepala perwira kerajaan Roma juga saksi. Banyak. Dia Saksi- laporkan kepada siapa hasil tulisannya? Nggak penting kamu bicara soal Loh, kok penyusunan nggak Injil penting, apa tertulis dilaporkan? kok dia laporkan ke Theophilus. Ya itu saya hafal mati. Ya kenapa tadi nggak penting? Loh, kamu nanyanya apa? Kamu Saya nanya hasil laporan Lukas penyelidikannya ini dia laporkan kemana? Ini tujuannya apa? Melaporkan apa? Ya Itu supaya Anda paham bahwa Lukas itu nggak ada apa-apanya. Loh, nggak ada apa-apanya maksudnya? Ya tulisannya nggak benar semua kok. Lukas. Sudah diakui Bang Handi, udah Iya, diakui. Ini Pak ngaco ini orang. Saya udah jelasin sudah bahwa- diakui bahwa Injil itu bukan Injil firman itu Tuhan, bukan firman Yesus. Tuhan. Bukan Jadi firman nggak usah Tuhan. didesak. Dia sudah akui Makanya. kok. Sudah Yang diakui. dungu adalah kalian Muslim menempatkan Injil sebagai firman Tuhan yang diturunkan kepada Isa. Itu kan dungu. Oke, Ngerti baik. nggak? Nah, kalau Ada Anda buktinya mengatakan nggak? dungu, baik. Kalau Anda mengatakan dungu, sekarang gini. Percaya enggak saudara, dengan akal saudara yang hanya separuh itu, bahwa Yesus itu menerima firman dari Allah? Percaya enggak? Percaya enggak? Lu kok nangis? Nangis. Kok nangis? Anda mengatakan kami dungu, saya tanya, percaya enggak bahwa Yesus itu menerima firman dari Allah? Percaya enggak? Iya dong, percaya. Kena deh.
Berarti Yesus menerima firman. Nah, sekarang Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8 segala firman. Kan udah dijawab. Tunggu. Firman toh. Tunggu dulu. Menerima firman. Sekarang mana segala firman itu? Yang diajarkan Yesus lah. Ya mana? Kamu baca dong. Mana? Wahyu pertama apa? Yang diterima Yesus firman pertama apa? Kena lo ya. Mana? Mana? Jangan Anda samakan. Dengarkan dulu saya, Dungu. Justru Dengarkan. kamu menyamakan. Orang Dungu duduk tenang. Dengarkan saya bicara. Oh, wahai orang Dungu. Dulu kamu justru Dengarkan wahai orang Dungu, dengarkan. Di dalam dengarkan. Kamu yang dengarkan. Kamu yang Dungu, kau diam dulu. Dengarkan dulu, wahai orang Dungu, penyembah Yudas. Kau duduk yang tenang. Anda sudah mengakui kitab kanonik, surah-surah Paulus bukan firman Tuhan. Ini harus diaplos dulu nih. Dengan demikian, kitab Anda ini bukan firman Tuhan. Siapa yang mengimani buku yang bukan firman Tuhan dijadikan sebagai sandaran dalam bertuhan, berarti dia sesat. Nah, di dalam hasil penyelidikan wartawan Markus, catatan bab pertama nomor 14, dia menceritakan dengan sangat akurat menurut pewarta Markus itu sendiri. Yesus datang ke Galilea menceritakan tentang Injil Allah. Sekarang saya tanya, Injil Allah mana? Injil kerajaan sorga. Injil Allah di situ. Injil Jangan kau kerajaan tambah-tambah, wahai manusia dungu. Jangan kau tambah-tambah tulisan yang ada di dalam catatan wartawan. Justru kau dungu. Saya tanya, mana Injil Allah? Karena Yesus mengatakan dalam catatan pengarang Yohanes 12:49, Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana segala perkataan Yesus yang tidak ditambah dan tidak dikurangi, yang cakupannya, muatannya, simpulnya hanya firman Tuhan? Mana? Tunjukkan ke saya. Ayo jawab. Oke, saya jawab ya. Kamu dungu mengatakan bahwa Yesus mengatakan Injil Allah, padahal di situ ditulis Injil. Oke. Bagaimana kalau kita buka kamera, kita tunjukkan itu? Berani nggak Anda? Kasih aja ayatnya mana. Oke, jangan. Saya buka kamera, nunjukkan kedunguan kamu. Karena kamu cuma modal nonop. Tak ada ilmu kamu. Kamu yang dungu, karena kau menyembah Yudas tanpa ilmu. Datang kau ngatain kita dungu. Yang dungu itu yang mengkitabkan karangan manusia. Dan Baca Anda sudah Markus 4 ayat 23. sabar dulu, sabar, tak ajarin. Orang dungu tak ajarin. Sabar dulu dungu, penyembah manusia. Dungu penyembah. Nah gini, dungu, lihat nih, nih lihat dungu, lihat. Aku buka kamera dungu demi kedunguanmu supaya kamu waras, jangan menyembah Yudas. Nih dungu, penyembah manusia. Gini, nih lihat nih. Nih dungu, nih matamu buka sampai kuping nih. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Injil apa ini? Injil Dungu. Allah. Ini apa ini dungu? Nih. Apa ini dungu? Injil Kau pikir Allah. ini? Ya Injil Allah, mana Injil Allah itu, mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Mana? Injil itu apa artinya? Injil apa artinya? Injil apa artinya? Dasar dungu. Tolong Kamu dungu karena Injil itu Datang-datang evangelion, ngatain artinya orang dungu, tak taunya dia dungu. Yesus memberitakan Injil Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Allah? Mana Injil Yesus? Mana? Tunjukkan saya. Injil Dungu. itu artinya kabar baik. Kamu Manusia dungu, yang kabar baik itu evangelion. ya, justru Kena kau. evangelion. Sekarang evangelion nggak di situ. Itu dikatakan Injil. Ya, Injil Kena dari- kau. Dasar manusia Mana dungu. katai dari mana? Dengan Kamu mulutmu sendiri kau mengatakan tadi bahwa kamu tidak punya firman Tuhan. Oke? Nah, kalau kamu tidak punya firman Tuhan, sekarang pertanyaan saya, mana segala firman Tuhan yang Yesus terima dari Tuhannya? Mana? Dungu, penyembah Yudas, laknatullah alaih. Selamat datang pada kebenaran. Silakan kau ke gereja, tusuk pantat pendeta, lalu cium tanganmu. Orang dia yang dungu mengeluarkan kata dungu.
Ada aja kamu itu. Kenapa Ini sih nggak ada? mempermalukan Kristen sedunia. Dia mengatakan Taurat bukan firman Tuhan, Injil bukan firman Tuhan. Di Kristen tidak pernah beriman bahwa Taurat dan Injil itu adalah firman Tuhan, kata dia. Nah sekarang Yesus tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang dikatakan oleh Yesus adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan, dia sampaikan. Dengan kata lain, Yesus memberitakan firman Tuhan. Nah ternyata di Kristen tak ada firman Tuhan. Berarti firman Tuhan yang Yesus sampaikan bukanlah yang ada di dalam kitabnya orang Kristen. Mampus. Dia sendiri loh yang ngaku tadi. Mampus sudah kau. Kau yang mengakui kitabmu bukan firman Tuhan. Memang bukan. Sejak kapan kami mengaku kitabmu? Lalu kemudian mengatakan hanya orang Islam yang dungu yang mengakui kitab kami itu firman. Nenek lu kiper 7 turunan. Al-Quran mengatakan kitabmu itu dongeng. Di mana tertulis kitabmu itu dongeng? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Saya bacakan supaya kamu percaya bahwa memang kitabmu itu dongeng. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka orang-orang kafir buta, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang yang buta tadi menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud menjualnya kepada Romawi dan Yunani dengan harga murah. Berarti buku yang kau katakan itu bukan firman Tuhan. Betul, karena Al-Quranku mengatakan Bible Perjanjian Baru itu hanyalah kabar yang dituliskan oleh orang buta yang tidak mengerti tentang kitab suci, melainkan isinya penuh dengan angan-angan dan duga-menduga, di mana mereka menuliskan dengan tangannya sendiri. Itu yang disebutkan Al-Quran tentang kitabmu. Kalau Injil beda. Kalau Injil itu firman Allah yang datang kepada Yesus. Kalau Taurat itu adalah firman Allah yang datang kepada Nabi Musa. Maka Taurat dan Injil adalah sama-sama firman Allah. Dan ente mengakui, oh tidak, kitab kami bukan firman Allah. Selamat datang ke neraka. Bro. Ya, gimana? Mana Bung? Aku mau bilang aja, sampean kok sama ya bro, macam kiamat, macam apa? Lalu Inilah gini naik ini satu. Oh nih. tidak bisa. Kami Bentar menjelaskan dulu. kebenaran Mau kepada nanya aja orang sih. yang menghujat dengan cara keras. Memang harus tai harus dikatakan tai, berlian harus dikatakan berlian. Jangan kau katakan tai itu berlian, jangan katakan tai jangan berlian itu dulu lah, tai. Nggak gantian boleh, nggak boleh. Dengerin. Temanmu datang di sini ngatain kami dungu. Jangan menghujat, udah itu Temanmu datang ke sini ngatain kami dungu, mengatakan Itu kan Al-Quran pribadi dia. kami itu dungu. Maka yang saya katakan pribadinya dia. Ini datang si botak iya. pembelanya. Lu Jangan ngapain? Itu Gini kan- aja, masa Bocah. di mute? Ntar dulu gini aja, kalau kamu punya ilmu mau debat pakai apa? Mau pakai buka topik aja. Punya ilmu nggak? Ayo, punya ilmu nggak? Ilmu apa Nggak, yang kau pasti. kuasai? Ayo. Ilmu apa yang kau kuasai, ngomong? Ayo cepetan. Aja, kalian Ilmu apa ceramah yang kau sesuai kuasai, agama kita debat. kalian aja. Ayo. Langsung aja. Ilmu apa yang kau kuasai? Satu Tuhan patung, satu Tuhan aduh. batu. Buat malu kalian. Nggak punya ilmu kan? Diberi kesempatan mau debat, ayo ilmu apa yang kau kuasai? Kita mulai baik-baik gitu loh. Yang pertama mengeluarkan kata dungu siapa teman-teman? Dan saya tidak akan pernah takut sama kalian. Tidak pernah takut. Mau kalian mau apapun, saya tidak pernah gentar dengan kalian sedikit pun. Ya, pantatku tidak cenat-cenut dengan gertakan dan bentangan kalian. Pahami itu. Nafsu makanku malah naik kalau kalian mau pancing-pancing saya. Zuma ini kamu banci, kalau nggak banci kamu nggak turunin saya tadi di akun yang lain. Nah, inilah gini. Saya ngeluarin saya kata-kata kamu. gini. Kapan kau ketemu dengan saya hari ini? Kapan? Kamu tuh banci, kamu ngoceh aja udah banci kamu, udah ya. Di mana kita ketemu hari ini, di mana? Kabur dia. Enak doang kayak gitu. Gila. Orang gila. Yang naik orang gila semua sih. Aduh, ya. Saya jejak digitalnya ketahuan dari siang saya di kantor, saya sama Uniripa, kemudian siapa lagi tadi?
bersama dengan Dinda Ardiansa. Habis itu masuk lagi di Komal siapa? Ardiansa. Nggak pernah saya ketemu dengan orang tadi. Kamu banci. Jangan pancing saya ya teman-teman. Saya tidak pernah takut dengan kalian. Oke? Jangan pernah pancing saya. Belum lahir orang yang bisa mengalahkan saya. Jadi jangan pernah pancing-pancing yang datang hujat di sini. Saya nggak pernah takut dengan kalian. Nah sekarang ini loh, lu naik lagi. Gini loh, diam. Kita buka diskusi baik-baik, beradab. Diskusi yang baik-baik aja. Jangan kau datang ngata-ngatain orang dungu. Nggak perlu. Diskusi apa? Apalagi kamu datang mengatakan Allah Tuhan itu dungu karena menuduh kitab kalian itu firman Tuhan. Kau diam dulu botak. Botak, pemakan babi, diam dulu kau. Jangan terpancing Bang Jama, jangan terpancing. Diam dulu kau, penyembah Yudas, kau diam dulu. Diam, biarkan kita dulu bicara. Habis itu baru kau ngomong penyembah Yudas, pemakan babi, diam dulu. Ya udah turunin lagi aja. Diam dulu botak, penyembah Yudas, penumpang gelap di negara kami, diam dulu. Udah jangan terpancing. Kau itu naik-naik di rumahnya orang kok nyerocos aja kayak gitu. Kau diam dulu. Kau datang sini baik-baik, kita layani baik-baik. Oke? Tadi saudara kau itu si dungu mengakui kitabmu itu baik Taurat maupun Injil itu bukan firman Tuhan. Oke. Tapi kenapa kemudian menuduh firman Tuhan yang datang di Al-Quran itu dungu? Kenapa kau katakan kitab suci kami dungu? Dengan kata lain kau mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an tentang Taurat dan juga kitab saudara dengan mengatakan bahwa kitab Taurat dan Injil itu firman Allah, firman Tuhan, kau katakan dungu. Sementara Yesus menerima firman Tuhan, Musa menerima firman Tuhan. Kenapa kau katakan kitab mereka bukan firman Tuhan? Yang dungu sebenarnya di sini siapa? Kalau berbicara tentang kitabmu, Al-Quran juga bercerita tentang kitabmu. Tapi kitabmu bukan kitabnya Nabi Musa, kitabmu bukan kitabnya Nabi Isa. Kitabmu adalah kitab yang ditulis dengan tangan sendiri orang-orang yang buta. Itu kitabmu. Dan saya bisa buktikan itu. Gitu loh Bang Handi. Ya, sebenarnya kalau dia baca Bible-nya dengan baik, menurut Paulus, orang-orang yang tadi adalah dungu. Karena Yesus 1 Korintus 4 nomor 10 mestinya dia sadar di situ. Iya, janganlah nuduh Bang Suma dungu boleh, tapi jangan sekali-kali kau katakan yang berfirman di dalam Al-Quran itu dungu. Saya telan kau. Wisap matamu. Iya, silakan Bang. Kita diskusi yang baik-baik aja. Dari tadi kita baik kok, diskusi sama saudara Noah kita baik, yang lain juga baik. Gitu. Viewer ya di sini gitu. Iya, Papa Hancock mau diskusi pakai topik apa? Saya nggak mau nanya tentang. Enggak, kita buka topik aja. Topik apa yang mau didiskusikan? Mualaf ceritanya gitu. Cuman kan saya belum ada tuntunan nih selama ini. Cuman saya banyaknya belajar dari room ini. Baru masih belajar gitu, karena yang saya belajar selama ini kan saya juga dulu jujur ya, maksudnya saya pengerja di gereja, juga aktif lah gitu di gereja. Anda sekarang masih Kristen apa udah mualaf? Di KTP masih Kristen, tapi kalau dibilang syahadatnya mungkin kalau secara agama mungkin belum ya. Gitu, makanya Terus, saya keraguan apa lagi Bang? Keraguan apa lagi? Nggak ada keraguan sih. Yang saya mau cari tuh kayak apa ya? Mungkin tuntunan gitu. Maksudnya saya mau tanya ke Bang Zuma, kan saya Ya, juga silakan Bang. gitu. Saya maksudnya harus cari kemana? Karena kan lingkup saya ini kalau dibilang Kristen yang lumayan fanatik ya gitu. Karena dari kecil, dari mamah saya juga ini juga pengerja gereja gitu. Dan makanya saya mau belajar kan nggak tahu acuannya kemana gitu, cuman baca literatur aja gitu kan, maksud saya gitu. Iya, terus Bang? Iya gitu, maksudnya saya mau belajar aja Bang Zuma gitu, maksud saya minta tuntunannya mau ke arah mana atau bisa lewat apa gitu. Soalnya tadi kan juga saya
baca di ini terus denger di Bang Zuma juga kan, maksudnya banyak lah dikupas ya tentang Alkitab gini-gini. Saya juga dulu belajar, maksudnya saya dari SMA itu suka banding-bandingin. Udah gitu. langsung aja ke pertanyaan apa bang, biar nggak banyak Iya, pengantar. saya mau nanya itu tadi, kalau Ya mau ingin disahadatkan Bang Andi. seperti apa gitu. Dia ingin disahadatkan. Iya. Di sini bisa kita sahadatkan Bang. Tetapi Kalau boleh tahu- syaratnya Anda open cam, terus kirim KTP ke kita. Kalau boleh tahu Papa Hancok di daerah mana? Saya di Bogor. Oh, di Bogor biasa. Oke, oke. Ada api Jabodetabek di sana. Ini orang ini kenapa? Iya, kita sahadatkan bisa open cam, terus kirimkan KTP. Kita sahadatkan. KTP-nya kirim kemana ya? DM ke ini. Sahabat Bang Zuma atau WA saya sebut nomornya bisa. Sebentar. Baik. Sebentar saya ambil KTP dulu. Ya dipoto, terus dikirim ke host boleh. Di DM kan. Kalau DM itu nggak bisa ngirim anu ya? Gambar ya? Bisa Pak D, biasa tapi terbatas gitu. Iya. Mm-mm. Nanti kita suruh on cam. Tetapi kalau mau tanya-tanya dulu soal Islam silahkan. Boleh. Ya itu dia bang, Pak D dia mau tanya-tanya dulu. Tapi arahnya kemana saya sahadat gitu Bang Andi. Iya, kayaknya nanti setelah dia syahadat dia perlu bimbingan, perlu belajar harus kemana kayak gitu. Gitu Bang Andi. Iya. Iya, seperti lebihnya. Karena saya ada bimbingan ya, maksudnya secara khusus gitu. Abang bisa on cam Bang. Itu KTP bisa nyusul belakangan. Yang penting Anda on cam aja dulu untuk memastikan gitu Bang. Anda kan udah 1000 tuh, bisa on Iya, cam iya, itu. Bisa. Ini kita ingin, begitu dong. Masya Allah. Ini membuktikan bahwa Anda itu serius. Udah besarin lagi, tunggu. Lah, masa saya Besarin nggak serius bang? Dibesarin Bang Anu. Udah. Bang, nah udah. Agak mundur sedikit Bang, kepalanya Bang, mundur sedikit Bang. Agak mundur sedikit Bang. Oke. Udah. Ya. KTP-nya ada Bang di situ Bang. Ada nih saya ambil. Coba ditunjukkan agamanya, ditutup semua dulu Bang, kecuali agama. Alamat apa ditutup pakai jempol, agamanya ditunjukkan. Kelihatan nggak ya? Kebalik enggak itu? Oke. Iya. Agama Kristen. Ya. Memang Udah belum jelas. secara ini, belum Nama asli siapa bang itu? Angga. Hamzah. Jadi yang membuat Anda ingin memeluk Islam itu apa, Bang? Ya sebenarnya sih saya udah dari dulu ya bang ya, maksudnya dari SMA gitu, maksudnya udah ngulik sendiri, cuman kan nggak ada apa ya bimbingan yang benar, karena kan memang lingkup saya itu dulu ibaratnya semua Kristen gitu, termasuk mama saya, keluarga saya juga gitu. Kalau dibilang ada keraguan sih enggak ya gitu, karena memang kalau misalnya contoh yang perbandingan buat saya paling nyata aja kan di Alkitab sama di Al-Quran gitu ya. Misalnya di kehidupan nyata kita meninggal itu pakai kafan gitu kan. Itu paling simpel aja ya, maksudnya contoh aja. Kristen itu kan seharusnya juga berkafan, berhijab sebenarnya gitu. Cuman kan tidak ada yang di apa ya? Tidak ada yang dilakukan mungkin gitu bahasanya. Bang Juma? Ya silakan ditanya-tanya dulu apa yang menyebabkan beliau. Nggak ada yang di ini, maksudnya kalau Saya tanya dulu. ada keraguan. Iya.
Terus, ya silakan Bang Handi. Ya, saya tanya dulu lah. Bro, kenapa ada keraguan di agama terdahulu? Apa penyebabnya? Terus kenapa Anda ingin memeluk Islam? Silakan, Bro. Saya kan dulu tuh pengerja gereja di salah satu gereja besar juga di Jawa Timur ya. Sempat jadi ketua youth gitu. Maksudnya kayak youth tuh yang anak-anak muda gitu. Nah, ibaratnya saya kan belajar itu, kalau saya belajar sesuatu tuh nggak mau yang cuma setengah-setengah gitu. Maksudnya saya pengennya full. Tapi kan selalu ada ibaratnya saya belajar Alkitab sendiri, makin kesini makin dipelajari kok makin apa ya? Apa bahasanya yang tepat ya? Mungkin absurd ya, kayak ini kok makin nggak jelas gitu. Nah kan kalau saya belajar di Al-Quran kan maksudnya kalau di Quran kan kita belajar sesuatu, maksudnya ini kayak gini sistematisnya tuh jelas ya. Agak mundur sedikit Bang, mundur sedikit, kepalanya mundur sedikit Bang. Iya. Udah. Silakan Bang Andi, saya ngambil gambarnya doang. Oke, makasih. Lanjut. Ini udah yang tahu lagi Betani. Jangan nyebut merek, saya nggak enak. Gitu maksudnya. Ya saya cuma butuh bimbingan yang lebih ini aja sih. Kalau maksudnya kan kalau saya dulu belajar belakangan juga ibaratnya udah belajar sholat. Cuman kan bimbingannya cuman sekedar bimbingan gitu. Dan saya juga tahu bakalan banyak penolakan ke depannya di keluarga ibaratnya gitu ya. Cuman karena kayak nggak tenang aja gitu, kayak yang ibaratnya kok kayak ya memang udah dipanggil di sini aja mungkinnya ibaratnya gitu. Lalu bagaimana dengan pandangan saudara terhadap kisru yang terjadi barusan antara saya dengan dari Kristen tadi? Ketika kemudian saya mengatakan dia dungu, mohon maaf, itu gimana pandangan saudara? Kalau buat saya ya, kalau saya mandang itu sih, ya itu kan itu ya pro kontra ya. Cuma maksudnya kalau saya karena saya juga dulu ngupas Alkitab, saya juga ibaratnya ngupas banyak hal di Al-Quran juga gitu. Maksudnya kalau buat jadi perbandingan ya memang Bang Zuma yang benar gitu, mau diceritakan apapun ya itu benar gitu, kebenarannya di situ. Masya Allah. Ya udah kalau gitu nanti tugasnya Bang Handi untuk komunikasi langsung dengan saudara kita ini, Papa Hancok. Beliau ini harus kita rangkul, orang saudara kita ini benar-benar ingin mencari keselamatan di Islam. Bang Handi atau Hisuki nanti arahkan ke teman-teman kita yang ada di Bogor agar beliau dibimbing secara khusus untuk mengenal Islam, syariat Islam, agar benar-benar bisa menjalankan hukum Islam gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kita langsung syahadat boleh Bang? Bang, izin sebelum syahadat mungkin boleh diganti dulu bajunya. Oh iya, bentar ya. Baik. Masya Allah. Gak nyangka ya, tiba-tiba ada orang minta disyahadatkan, sementara ya Allah ya Rabbi. Coba nanti ditanya udah berapa lama jadi penikmat diskusi lintas agama. Iya. Masya Allah. Ganti judul ini, ganti judul kita nih. Udah ganti judul, ganti topik, ganti thumbnail. Iyalah. Habis ini nanti saya ajak beliau, kebetulan nih ada yang baru syahadat juga di Masjid Lautse di Pecinaan Jakarta. Saya ada satu grup sama mereka semua nih. Insya Allah mau buka bersama besok di hari Jumat. Ya mudah-mudahan nanti Pak Hamzah namanya ya? Pak Angga. Oh Angga. Waduh, udah. Oh Pak Angga ini
bisa nanti berikan nomor WA-nya supaya bisa merapat ke Jakarta hari Jumat besok bergabung sama API gitu. Kita buka bersamanya jam 3 ya Bang Handi ya, jam 3 sore sebelum asar. Itu nggak buka namanya, itu namanya Kumur pakai soto Betawi itu. Batal bersama itu ya, salah, maaf. Suruh kumur Angga ya? pakai soto Betawi katanya. Angga ya. Nyimak rupanya tadi ya. Ini masa di bawah itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Wih, Chinese. Ini Chinese atau Padang? Chinese kebetulan. Masya Allah. Famnya apa? Famnya? Chinese. Apa? Ya semalam Chinese. Famnya apa? Saya Sin. Oh, Sin. Oh, saya Chiang Kai-shek. Lanjut. Ini sudah berapa lama Bang nyimak diskusi-diskusi kayak gini? Udah lama? Udah lama ya, 4 bulan mungkin. Tapi saya nggak pernah komen, cuman dengerin aja biasanya. Di Komal mana aja biasa untuk nyimak? Di sini aja bang, karena taunya cuman di sini kan. Oh, Masya Allah. Cuman di sini kan. Ya, Tiap malam kok. Juga yang terguncang ya Bang Juma ya. Ya hampir tiap Debat ini ya. Enggak, beliau tiap malam kok namanya ada saya dibawa Bang Juma sebagai daftar penonton, ada dia tiap malam sama kita. Masya Allah. Sekali lagi kita tanya lagi sekali lagi ya. Boleh, boleh. Gitu ya. Bro Angga, Iya. apa Anda siap memeluk Islam sedangkan keluarga Anda itu belum Islam, nanti tentu banyak rintangan ke depannya. Udah siap untuk ke depannya itu rintangan itu? Insya Allah sih. Mantap, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Nggak ada lagi keraguan kalau sudah begitu. Jadi Enggak, kita ditanya dulu udah punya istri belum? Iya. Istrinya sudah ada, Bang. Udah punya bini. Sudah, tapi udah pisah rumah sih, udah 2 tahunan ya. Anak 2. Iya 2 anak. Ya tahu aja Bang Juma. Kok tahu Bang Juma? Iya kan lubang hidungnya 2. Abang udah sunat belum Bang? Kenapa? Udah sunat? Belum. Aduh, urusan gua nanti hubungan sama Nah, gua. kira-kira sanggup disunat enggak nanti setelah syahadat? Iya, siap. Iya harus lah. Harus. Umur Lanjut, kan? umur berapa ini? Siapa? Namanya Papa Hancock. Enggak. Berapa? 36. Pendarahan itu. Jangan nih. Jangan takut-takut Kores. Saya coba tanya, Bang Angga berapa lama jadi pelayan gereja? 6 tahunan ya, 6 Wah, tahun. Ya. cukup lama juga ya Bang ya? Tapi akhirnya saya yang keluar karena memang ya dulu sih keluarnya bukan karena saya pengen masuk Muslim ya, dulu keluarnya karena saya tidak setuju dengan ibaratnya ibadah yang lompat-lompat pakai lampu. Itu mau dugem atau ibadah gitu maksud saya. Berarti karismatik ini. Enggak, ini jangan ngehujat, ini serius atau beneran ini kayak gitu? Di tahun awal saya pelayanan itu nggak ada lampu-lampu itu. Mulai masuk ke tahun kelima tuh, mulai deh itu di stage pasang lampu gitu kan kayak. Ya udah kalau gitu syahadat aja dulu. Boleh. Baru kemudian kita tanya-tanya lagi, jangan ditunda lah. Oke, Ya, silakan Bang Juma. setuju. Iya, kita langsung syahadat ya, saudara Papa Angga. Iya. Iya, Jarinya diangkat satu Bang. ya, yang Telunjuk, kanan. Bang. Yang kanan. Nah, Ya. mantap. Udah sering lihat orang syahadat kan? Iya. Iya, oke. Ikuti saya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah 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 Allah
ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa syahadu anna anna Diulang tadi akhi kurang pas. Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Itu yang wa ashadunya kurang tadi akhi. Agak kepleset dia, diulang lagi. Wa ashadunya. Diulang ya. Iya, iya. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Sallu Akbar. ala Nabi. Nangis beliau. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Kenapa nangis, Bang? Masya Allah. Masya Allah. Nggak apa-apa. Jangan nangis bahagia. Bahagia, Bang. Masya Allah. Satu lagi Bang cuma. Ya, jadi mulai saat ini saudara kita ini Papa Angga udah menjadi Muslim. Semoga beliau bisa kemudian menjadi Muslim yang taat. Dan nanti insya Allah kita akan hubungkan dengan teman-teman pengurus API yang ada agar beliau bisa ikut kajian-kajian tentang hukum-hukum Islam, agar beliau bisa mengikuti syariat Islam. Nah, saudara Angga, kan tadinya Anda itu termasuk aktivis gereja. Ya. Biar disaksikan oleh 3.000 orang lebih, dan di channel saya lebih 2.000 orang, bahwa benar-benar dengan ketulusan hati menyembah dan mengikhlaskan diri untuk menjadi hamba Allah. Kami ingin dari lisan saudara untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah saja. Bisa ya? Ya, ikuti saya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, saya serahkan kembali ke forum kegiatan selanjutnya, mungkin bisa didoakan saudara kita. Silakan. Ada yang mau doakan? Oh, silakan Adik Kores diwakili oleh Pak D. Silakan. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian, Masya Allah, kita malam ini menjadi saksi atas syahadatnya Bang Angga, dan sebagaimana kemarin juga kita menjadi saksi di hari-hari yang lalu, terus kita menjadi saksi. Semoga kita terus menjadi saksi di hari-hari berikutnya. Banyak orang yang akan mendapat hidayah dari apa yang kita lakukan. Ya, terus kita tidak kenal waktu, siang, malam, menyampaikan kebenaran Islam. Sedikit demi sedikit banyak orang yang tersentuh. Dan banyak juga orang yang menentang, baik dari Islam maupun yang di luar Islam. Tapi itulah namanya kebenaran itu pasti menemukan namanya pro dan kontra ya. Masya Allah, semoga kita terus menjadi saksi atas masuknya Islam saudara-saudara kita yang belum kenal Islam. Untuk keabdolan di malam ini, mari kita berdoa bersama. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang dipilih Allah untuk ditetapkan sebagai pendakwah, penyampai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan Tuhan tempat kami memuji. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memilih aku dan saudara-saudaraku untuk menjadi saksi atas syahadatnya saudaraku Angga ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman yang baru saja didapat saudara Angga ya Allah. Tetapkanlah iman di dalam hatinya karena Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Kuatkan juga iman kami ya Allah. Tetapkanlah iman di dada kami ya Allah. Kami menjadi manusia mulia karena iman ya Allah. Kalau tidak ada iman di dada kami tak lebih dari hewan di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami dalam keadaan muslim ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agama-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lisan-lisan kami dari maksiat. Jauhkanlah lisan-lisan kami yang menyebabkan turunnya azab ya Allah. Engkaulah yang maha mengampuni segala dosa ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak kami, istri-istri kami, saudara-saudara kami, muslimin muslimat semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu aku memohon ya Allah. Engkaulah zat yang mengabulkan segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian, Anda sudah berkenan mendoakan saudara kita dan berdoa untuk diri kita. Semoga apa yang kita munajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, sekarang cerita-cerita. Sebelum cerita, Bro Angga bisa nggak berbagi telepon nanti habis ini ya? Iya, boleh. Ya, tolong ngasih nomor teleponnya ke admin sahabat Juma supaya kita bisa komunikasi intens. Kalau lewat WA lebih cepat gitu, boleh ya? Oke, boleh banget. Oke, thank you. Lanjut. Ini Maibre bisa ke bawahan dikit nggak kameranya? Itu mukanya ketutup gift. Ah, mantap. Sip. Ini ada Ustaz Alif juga ya, Pak Ketum dari Yayasan Resmi API, yayasan yang menaungi para mualaf, kaum muslimin yang ingin belajar, dan kita para striker untuk membantai syubhat dan fitnah dari penghujat laknatullah alaihim. Ustaz Alif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum juga untuk para guru semua. Alhamdulillah. Ya, Ustaz nanti masuk ya. Aku mau nanya. Tadi kan apa katanya dapat hidayah itu karena pas di gerejanya gimana gitu. Coba diceritain tadi. Aku sampai ngakak loh. Aku kira itu tuh bercanda-bercanda. Ternyata serius ya. Coba. Itu yang lampu. Iya. Sebenarnya sih kalau hidayah itu udah lama ya. Maksudnya kayak pas jadi di gereja itu kan memang waktu itu apa ini saya masih gemeteran, maaf ya, agak kayak aku waktu di gereja itu kan saya sempat jadi pengerja ya sampai sekitar 6 tahunan lah gitu. Nah makin lama makin sini kok di hati itu kayak nggak nyaman itu karena mungkin buat saya itu ibadah itu kan sesuatu yang sakral ya gitu. Maksudnya sesuatu yang nggak bisa buat main-main. Kenapa? Karena itu kita ketemu Tuhan, ketemu Allah gitu kan. Maksudnya kok ini makin kesini makin kesana gitu. Menurut saya kan kok aneh gitu. Nah akhirnya saya mutusin di situ kan waktu itu sempat berdebat. Karena kan saya punya suara ya, ibaratnya kayak saya bisa bersuara kalau misalnya sesuatu itu nggak sesuai gitu. Nah tapi kan akhirnya kalah sama namanya penatua di sana. Nah ketika itu ya udah akhirnya saya milih mundur dari situ. Saya nggak terlalu banyak aktif, cuman lebih banyak kayak di belakang, terus banyak belajar muslim lagi karena memang saya dari SMA ya. Cuman kalau dulu tuh kan karena ketahuan mama saya ini kan pekerja dan pendoa di gereja juga ya bang gitu. Maksudnya kayak ini terus satu waktu itu saya beli buku jadi kayak panduan sholat ini segala macam, ada beberapa lah gitu. Terus saya umpetin gitu, terus kayak ketahuan gitu kan, terus di inilah dipukulin lah ibaratnya gitu. Terus kan ada yang kenapa? Ketahuan apa? Ketahuan ngapain? Kan mamanya orang gereja ya, maksudnya orang pengerja di gereja gitu. Beli buku saya belajar sendiri tadinya gitu karena harus ngumpet bang gitu, nggak sekarang kan mama udah almarhum ya gitu, kayak lebih bisa mengekspresikan diri aja mungkin gitu. Oh alah, jadi udah lama ya dapat hidayahnya. Lalu kemudian terus makin mantep itu apa tuh? Ketika melihat Islam apa tuh? Semakin mantep kalau Islam itu benar. Saya malah banyak belajar itu di Alkitabnya ya. Maksudnya artinya gini, saya kan dulu punya Alkitab, punya Quran gitu. Nah, yang Quran ini memang saya jarang buka jujur aja. Tapi saya belajar kan karena dulu saya pengerja di gereja, saya harus tahu banyak hal di situ kan. Tapi makin dipelajari makin jadi apa ya, buat saya malah kayak jadi ini mau kemana sebenarnya gitu, ini apa sih gitu maksudnya. Karena kan kayak mungkin kalau bahasanya gereja mungkin perumpamaan ya. Kalau di muslim kan perumpamaan itu kayaknya jarang ya, lebih banyak kayak langsung on point gitu, ini gitu. Kalau di Kristen kan kita harus mengartikan sendiri, kita harus begini. Nah, katanya kan menurut mereka kan ayat-ayat ini harus ditafsir sendiri-sendiri. Makin tersesat lah maksud saya gitu. Karena nggak ada tafsir yang tepat untuk satu pasal, satu ayat, satu ini gitu maksud saya. Tunggu, cek 1 2. Aku ganti mic dulu. Ini di bawah pada demo, Oh gitu, jadi ini mantep ya, melihat karena tidak ada tafsir yang baku, tafsir yang dipakai untuk seluruh umat. Iya. Akhirnya menjustifikasi bahwa ini nggak bisa dilanjuti nih, kayak gitu ya? Bukan justifikasi, itu kan kita dikasih Tuhan akal ya maksud saya bang gitu. Dan kita kan punya apa ya? Pada akhirnya kan kita tafsir sendiri kan gitu.
ditafsir sendiri, nanti kita dengar lagi ceramah kayak ini tafsirnya begini. Ibaratnya jadinya nanti lama-lama jadi doktrin yang dipakai. Karena ibaratnya gini, pendeta B ini gayanya beda, gaya ceramah. Tapi pada saat bedanya itu dengan ayat yang sama, mereka bisa punya tafsir yang berbeda gitu. Oh gitu. Itu jadi salah satu bahan hidayah gitu. Mantap woi, mantap jiwa. Nah terus kenapa tertarik sama Islam? Karena satu ibadah, kayak saya ya awal-awal ngeliat itu kalau Muslim itu lebih ibadah itu wudu gitu ya, ibaratnya gitu. Wudu dulu, baru ini ibaratnya kita membersihkan diri, menganggap Allah itu Allah gitu. Sedangkan kalau di gereja kan ya mohon maaf ya, saya nggak enak ngomongnya, sudahlah. Oh alah. Oke, nah terus kita kembali yang aku tanya ya. Apa tadi yang soal lampu itu gimana? Oh iya, kalau itu kan yang lampu itu kan saya 5 tahun pertama saya layanan itu belum ada gitu kan. Terus adalah ceritanya taburan tuh apa ya bahasanya, mungkin kalau di ini kayak ngasih ke, kalau di Muslim mungkin kayak ngasih ke masjid gitu. Ini ada seseorang ngasih secara pribadi ke gereja untuk beli sound system gitu kan. Sound system, belilah lampu yang warna-warni gitu. Saya dalam hati, aduh, saya juga dulu sempet, maksudnya kan beberapa gereja dan kebanyakan gereja kekinian yang zaman sekarang itu banyak yang ibadahnya begitu ya, maksudnya ya Bang ya. Maksudnya kayak saya banyak kayak bicara dengan mereka, ibaratnya kok ibadah begini, iya kan gimana aja, mau gituan mau gimana aja, ya nggak bisa gitulah gitu ibaratnya. Sekarang ibaratnya kalau kita kayak gitu menurut saya pribadi ya Bang. Gitu tuh apa? Gua nggak ngerti. Itu apa? Ibadah kok kayak gitu? Gitunya tuh ngapain? Iya, lompat-lompat pakai lampu. Iya abang nih mancing-mancing aja nih ya. Kalau dipancing kan? Saya tuh menghindari biar di bawah nih nggak ribut nanti nih. Enggak Pak, maksudnya gini loh, maksudnya mungkin Bro Angga itu nggak ngerti, mungkin lompat 1 lompat 2 aja tuh ada maknanya, mungkin ke sana, mungkin ya. Allah terserah aja. Ya iyalah ya, kita tinggalkan saja yang sudah menjadi pengalaman untuk muhasabah diri. Dan alhamdulillah Maibre Angga sudah kembali ya, kalau Islam itu kembali ke jalan yang benar. Karena dalam Islam di surah Al-A'raf ayat 172, semua nafs, semua manusia, Maibre, semua manusia itu sebelum turun menjadi manusia asalnya kan ruh. Dia ditanya oleh Allah persaksiannya, siapakah Tuhanmu? Engkau adalah Tuhan kami. Maka dari itu ketika Angga kembali kepada Islam, itu bukan artinya Angga convert, berubah agama, enggak. Itu Angga kembali, karena dari awal memang sudah Islam. Begitu. Alhamdulillah, mantap Maibre. Semoga istiqomah ya, semoga istiqomah, dan nantikan ini di Bogor kan ya? Iya, Bogor, saya di Bogor. Mantap, nanti akan ada kontak dari tim Yayasan API, Yayasan Resmi yang tadi aku udah bilang, dia akan memberikan pengarahan pembelajaran tentang Islam, lalu kemudian tata cara ibadah yang paling awal untuk para mu'alaf gimana. Itu pun kalau Angga berkenan untuk pengajaran tersebut datang dari kami gitu. Ya, Yes. Waktu Angga dulu aktif di gereja itu apa perannya waktu aktif di gereja? Coba. Oh iya. Saya itu enggak ketua Ayut, terus juga salah satu diaken. Diaken itu petinggi Bang, di bawahnya. Ini gelap layarnya. Oh gelap, mau nyalain lagi. Apa? Wah, gini aja keren, rambutnya Ya. berwarna. Perannya apa dulu bro? Silakan, perannya apa? Kalau apa tadi ya pertanyaannya dulu Pak? Aktif di gereja dulu itu perannya apa aja? Saya dulu diaken penatua. Penatua itu kan di atas banget. Di bawah gembala itu penatua.
itu konsultannya gembala lah. Saya tuh yang lebih aktifnya jadi diaken sama ketua ayut sih waktu itu. Diaken itu apa? Diaken itu pelayan, jadi kayak Penatua lah. ngatur ke jalannya ibadah gitu loh Bang. Oh. Terus ketua yut ngapain? Ketua ayut ya bimbing yut ini supaya masuk, ibaratnya masuk gereja lah gitu kan, karena kan anak-anak muda tuh susah masuk gereja pada waktu itu ya. Ya sama lah mungkin di Muslim juga gitu kan, yang muda-muda. Gerejanya di Bogor apa di Jakarta? Saya di Jawa Timur waktu itu, salah satu. Oh, di Jawa Timur. Oh, gedenya di Jatim. Masya Allah. Ya tuh ikhwan ya, belum ada satupun kaum muslimin yang terpandang di mata masyarakat dalam dunia lintas iman ini murtad. Sedangkan dari pihak kawan-kawan Kristen banyak sekali jajaran-jajaran petinggi-petinggi dan pengurus gerejanya yang alhamdulillah kembali kepada Islam. Nih, ini contohnya ya. Ini nih, bukti hidup. Lanjut Bang Andi. Oke. Jadi memulai dari situ Anda penatua, mengatur jalannya ibadah, terus kemudian apa yang mengetuk hati Anda? Kok selama ini kok ibadah saya kok nggak ada aturannya yang tetap begitu? Apa yang mengetuk hati Anda itu sehingga Anda meninggalkan gereja? Kalau meninggalkan gereja itu karena waktu itu konflik yang masalah lampu tadi itu sih Bang. Gitu, karena kalau saya, buat saya ibadah itu sesuatu yang nggak boleh ibaratnya harus khusyuk gitu ya, nggak boleh diloncat-loncatin gitu kan. Sedangkan yang saya dulu lihat itu kan kalau Muslim tuh kayak yang kok enak ya, tenang ya, adem ya gitu. Saya dulu sempat buka restoran di Bogor. Itu kan anak yang kerja ini kan semua Muslim ya, maksudnya gitu. Dan pas mereka sholat, pas jam-jam sholat gitu kayak saya, kok adem ya gitu. Cuman kan saya ini dulu mungkin belum niat kali ya. Kalau sekarang kan mungkin udah full niatnya gitu. Karena itu ya. Terus kemudian Bang, ada penyesalan nggak meninggalkan gereja? Enggak sih, karena saya di jalan yang benar menurut saya ya gitu. Kalau sekiranya keluarga manggil kembali, woi ngapain lu ke Islam lu? Gimana jawabnya Bang? Bodo amat lah. Bodo amat masalah. Gitu loh. Ibaratnya jalan yang saya pilih ya ini gitu. Ada nggak kalau pendeta lagi khotbah begitu kan Anda yang ngatur tuh? Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal nggak? Bagaimana pendetanya dulu kalau khotbah? Ya, dibilang masuk akal kan kadang-kadang permainannya karena gini. Di gereja itu ada namanya tata bahasanya ya, ibaratnya gini. Kita hanya menyampaikan sesuatu itu nggak sembarangan, dalam artian gimana caranya biar orang itu bisa ngajak, biar bisa denger, biar bisa doktrin lah sebenarnya mungkin ya gitu. Dulu Anda nggak punya hak untuk bertanya di saat hati berkecamuk? Saya nggak mau bertanya sebenarnya, kalau itu bukan hak untuk bertanya ya, karena diaken tuh ada batasannya nggak boleh mengatur khotbah yang dibawakan pada hari itu kan, itu haknya pendeta ya gitu. Karena saya nggak akan bisa ini juga, karena tema-tema itu kan mereka yang bawa. Oke. Baik, makasih Bang, saya nggak nanya sih terlalu dalam. Nanti intinya adalah kalau sudah memeluk Islam, hindari untuk mengejek agama lama Anda, itu nggak diperbolehkan. Enggak, makanya tadi saya ngomong, tapi kan dipancing, dimakan lagi umpannya. Kores tuh. Ya udah, kembali Ustadz Alip, bagaimana prosedurnya nanti, sunat, mandi wajib dan seterusnya Ustadz Alip, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga ucapkan salam sehat semua buat para guru akhirnya bergabung kembali ya. Panglima kita Bang Zuma, Ustadz Sugi, Bang Handi, dan Hai Kores. Dan juga buat Bang siapa namanya, Mas Angga ya.
Iya. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kebenaran Islam, terutama di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan. Anda menjadi seorang muslim, maka ketika Anda menjadi seorang muslim, kan banyak tahapan yang harus dilalui. Pertama, memang ketika menjadi Anda seorang beriman, masuk ke dalam Islam, maka secara kafah lakukan segala apa yang menjadi syariat yang ada di dalam Islam. Contoh ketika tadi Anda pertama bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah diucapkan, maka itu gerbang kunci utama untuk menjadi seorang muslim. Berikutnya kan lakukan sholat 5 waktu karena itu kewajiban, pelajari perlahan-lahan. Berikutnya apalagi ada saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kebetulan ini bulan Ramadan, maka sudah menjadi kewajiban Anda nanti melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak boleh makan dan minum di siang hari kan gitu ya. Ikutilah kaidah yang ada gitu. Nah, dianjurkan memang ketika seorang menjadi seorang mu'alaf, di awal-awal itu dia melakukan mandi taubat atau mandi besar. Niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, diguyur seluruh tubuhnya, dibersihkan dari segala sesuatunya gitu kan, bersihkan semua, maka Anda sudah menjadi pribadi yang baru. Maka lakukan segala syariat Islam yang ada, pelajari nanti wudhu dan sebagainya, ibadah-ibadah kewajiban itu dijalankan. Karena Anda sekarang sudah menjadi seorang muslim, maka kami berkewajiban juga untuk mengajak, ayo kita sholat, ayo kita zakat, puasa, naik haji bila mampu dan seterusnya, dan juga ibadah-ibadah yang lain rangkaiannya yang ada di dalam Islam. Begitu saudaraku. Apalagi tadi luar biasa perjalanannya, saya sempat menyimak. Semoga menjadi inspirasi juga buat saudara-saudara kita yang lain yang sampai saat ini masih ragu untuk menerima kebenaran Islam gitu. Ya, sudah sunat belum Bang? Belum. Belum. Ya, nanti itu sunat harus ya. Iya. Kayak digigit semut kok nggak sakit. Aman. Gini Ustadz, kalau misalnya masih di sana tidak ada yang menemani sunat, insya Allah kami dari API, insya Allah bisa bersinergi dengan Anda. Jadi makanya secepatnya nomor WA-nya ke kami gitu loh, agar kita mudah koordinasi. Betul. Bahkan gini untuk aja, sertifikat Bang Andi. mualafnya juga nanti kita perlu Bang datanya. Angga, segitu Ustaz Talib. Tolong catat nomor saya, nanti ping ke saya ya. Nomor WA? Iya, nomor WA catat aja. Iya, boleh. Udah siap? Iya. 08 Iya. ditambah 77. Nah, ini tambahnya jangan ditulis. Iya. Itu cuma apa supaya tidak terdeteksi sama TikTok aja. Saya ulang ya. Gitu ya. Iya. 08 ditambah 77. Iya. Terus ditambah 26. Iya. Ditambah lagi 42. Iya. Ditambah lagi 77. Iya. Ditambah lagi 92. Oke. 92, 93. Salah. 087726427793. 93 Pak De. Iya, salah. 93. Saya WA dulu sebentar ya. Nggak usah diulang. Ya, diulang di WA langsung, Pak. Oper nomornya ke saya Pak ya, kalau udah nyampe sana. Iya. Penatua ini, Haikores kawannya ini. Iya, kawannya. Penatua. Selepel itu, cuma Bang Kores kan gadungan. Dilihat Angga ini itu sudah lama ikut di Komal Sahabat Bang Juma. Selama ini saya perhatikan siap, ada. Bang Angga. Saya simpen, tolong KTP-nya kirim ke sini, terus tanda tangan di atas kertas putih, Bang. Kenapa? Tanda tangan ya? Tanda tangan di atas kertas putih, KTP dan tanda tangan di atas kertas putih. Foto kirim ke sini ya, nanti biar dibuatkan sertifikat dari API. Sertifikat mualaf. Bagi nomornya Pak De. Ya.
Saya kirim ke Bang Andi ya. Ya, Bang Angga. Ya. ya silakan silakan. Nanti tanda tangan agak pagian mungkin ya. Enggak apa-apa Bang. Yang penting dikirim aja ke saya berikut KTP. Yaitu tadi gunanya untuk bagikan Administrasi. untuk ini, untuk sertifikat mualaf Bang. Nah, itu Bang Andi, udah saya kirim Bang Andi. Oke. Ya, KTP-nya udah dikirim, nanti saya kirim ke Bang Ardiansah. Mana mau saya simpan nomornya kok? Nah, nggak bisa nyimpen nomor. Kok nggak bisa disimpan Bang nomornya Bang? Aneh. Bagikan dia. Masya Allah. Lagi Bang Jumba berusaha meluruskan gerombolan hujater, mengatakan dungu segala macam. Pada Aneh, nomornya kok nggak bisa disimpan sih? bisa gua. Bisa, kadang perlu ini dulu, keluar dulu, nanti balik lagi. Ini gua ada WA-an sama Angga. Bisa, Pak? Ini Satsugi, kalau telepon kabel belum bisa save nomor dia. Plus Harus 62. HP Android. Ini yang ada lihat kontak. Oh, Kayak itu udah Simon kesimpan itu aja dia. HP-nya. Pakai HP Simon ya? Kenapa nggak bisa disimpan nih Bang nomornya nih Bang? Ya udah di next. Edit, lihat Next. buku kontak, verifikasi kode keamanan. Kok harus pakai kode verifikasi sih? Next aja itu dulu Pak De. Yang jelas ini teman-teman ya. Bro Angga itu sunatnya yang lebih harus dipercepat begitu. Supaya lebih afdol menunaikan ibadah puasa. Tuntun via WA aja ya. Jadi nanti keluh kesahnya apa lewat WA saja. Gitu saya harus hubungin kemana biar lebih cepat juga tuh. Oke. Ya, saya turun ya Bang ya. Siap. Ya, makasih Bang, Masya Allah. Semoga imannya kekal di dalam hati Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Apalagi Sebelum turun, Bre Angga, jadi ini tuntunannya ya, mandi wajib, niatkan saja. Nanti dikasih tahu niat yang afdolnya kayak gimana. Mandi wajib, terus sholat subuh sebisanya saja. Kemudian kalau memang sudah berniat mengikuti ibadah Ramadan, ikuti sebisanya saja. Ya. 3 itu ya, sambil nunggu di kontak. Ya, baik. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang sore lah habis sholat asar, tiba-tiba ada yang ngetok pintu dari siapa yang ngetok pintu ini? Ternyata Julius. Bukan. Ternyata orang yang pernah mualaf, yang pernah stay di sini selama kurang lebih 2 minggu, si Rafa yang datang dia. Oh, si Rafa. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia sekarang sudah punya kerjaan, dia Gojek gitu ya. Saya baik-baik ngomong, kamu masih muslim? Alhamdulillah Bang, saya insya Allah saya sekarang masih dalam keadaan Islam. Saya kesini Alhamdulillah ingin mengambil pakaian saya yang ketinggalan, saya kasihlah semua. Kemudian si Rafa, kemudian terakhir dia masih ingat sepatu yang diberikan Kores masih ada nggak dulu? Ada. Saya kasihlah sepatu yang kau berikan kepada dia, dipakai untuk kerja gitu loh. Masih ingat aja dia. Alhamdulillah. Saya sendiri udah lupa simpan di mana. Saya cari, alhamdulillah masih ada. Itu juga kita Satu sunat lagi dulu. mana? Aduh, udah jadi asbak. Enggak gitu ya Bang ya? Iya, enggak.
Itu juga kita sunat juga dulu gitu loh. Di dekat rumah sini sunat. Iya, Ikhwan. Gitu. Itu tuh kalau nggak salah bulan puasa tahun kemarin ya Bang Handi ya? Betul, betul.